Ayo anak-anak, siap-siap. Hari ini kita mau pergi ke kebun binatang. Wah, asik mau pergi ke kebun binatang. Iya, di sana kita bisa lihat binatang. Betul sekali Siti. Di sana kita akan melihat berbagai macam hewan. Nah, selain itu kita juga bisa belajar tentang bagian tubuh hewan. Ayo Bu, kita segera pergi. Aku sudah tidak sabar. Ayo Siti dan Edo, kita berangkat. Begitulah bunyinya, kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Kuku kukuruyuk, begitulah bunyinya, kakinya bertanduk, ayam jantan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Sisi teman-teman. How are you friends? I hope all of you in a good condition. And alhamdulillah Miss Sisi fine too, thank you. Oke, teman-teman, tadi kalian sudah mendengarkan lagu tentang hewan. Lalu kalian juga sudah mendengarkan atau menyaksikan cerita tentang keluarga Siti yang berlibur ke kebun binatang. Nah, pasti kalian sudah tahu dong, kira-kira kita hari ini mau belajar apa ya? Nah, oke, sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya teman-teman, sebelum kita mulai, ya Miss Isti mau memberitahukan tentang tepuk nih ya. Kita mau brainstorm atau ice breaking tentang tepuk. Bagaimana? Setuju ya? Oke. Nah, tepuknya ini kalau misalnya Miss Sisi tanya, apa kabar teman-teman? Kalian nanti di rumah menjawab ya, alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes, yes, yes. Bisa ya teman-teman ya? Kita mulai ya. Miss Sisi bisa dengar loh dari sini kalian menjawab. Oke, kita mulai. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman untuk kalian semua di rumah. Tetap semangat ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan masuk ke tema 6, subtema 1. Ya, tentang apa ya? Tentang merawat hewan dan tumbuhan. Nah, subtemanya merawat hewan di sekitar. Nah, teman-teman, materi kita hari ini adalah tentang bagian tubuh hewan. Nah, kita akan belajar bagian tubuh hewan dan fungsinya. Oke. Nah, Miss Sisi sekarang punya boneka kura-kura ya, teman-teman. Biasanya kalau di sekolah kita belajarnya kura-kura asli ya. Cuma karena di rumah tidak ada, jadi Miss Sisi pakai bonekanya. Nah, ini adalah boneka kura-kura. Ini ceritanya kura-kura ya. Nah, kira-kira kura-kura bagian tubuhnya yang memiliki fungsi dengan baik, yang memiliki fungsi kira-kira apa? Nah, ini kalian pasti sudah tahu. Ini apanya teman-teman? Betul sekali. Ini adalah kaki kura-kura. Lalu bagian tubuhnya apa lagi teman-teman? Bagian tubuhnya. Nah, kalian lihat ini teman-teman. Ini adalah cangkangnya atau tempurungnya, ya. Nah, kalau kaki ini berfungsi untuk apa teman-teman? Betul sekali. Kaki kura-kura berfungsi untuk berjalan. Nah, kalau tempurung atau cangkang ini berfungsi untuk melindungi tubuh kura-kura. Ya, jadi di dalamnya sini tubuh kura-kura berlindung di dalam cangkang ini, teman-teman. Karena cangkang ini sangat keras, jadi bisa melindungi si tubuh kura-kura. Nah, Sisi ulang ya. Jadi kura-kura ada dua bagian tubuhnya yang kita pelajari hari ini adalah kaki. Nah, kaki berfungsi untuk berjalan, lalu cangkang atau tempurung berfungsi untuk
melindungi tubuh kura-kura. Nah, teman-teman, binatang yang kedua yang akan kita pelajari adalah gajah. Nah, dari gajah ini kita akan belajar bagian tubuhnya adalah belalai. Ini, iya, betul sekali, ini adalah belalai ya. Lalu ini yang putih-putih apa teman-teman? Nah, ini adalah gading, betul sekali. Nah, sekarang fungsi dari belalai ini apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Iya betul, belalai ini berfungsi untuk mengambil makanan. Kalian pernah lihat kan kalau misalnya si gajah ini dilempari makanan, pasti dia akan mengambilnya menggunakan belalai. Ya, bisa juga untuk minum. Nah, lalu satu lagi ini adalah gading teman-teman. Betul sekali, kalau gading ini berfungsi untuk senjata teman-teman. Jadi jika si gajah ini ada yang mengganggu, dia akan menggunakan gajah ini akan menggunakan gading sebagai senjatanya. Gitu teman-teman. Sisi ulangi ya. Jadi gajah itu ada dua bagian tubuhnya ya, yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah belalai. Nah, fungsinya untuk apa teman-teman belalai? Ya, untuk mengambil makanan dan minuman. Lalu ada lagi gading. Nah, gading ini berfungsi untuk senjatanya. Oke teman-teman, binatang yang ketiga adalah ayam. Betul sekali. Nah, bagian tubuh ayam yang akan kita pelajari adalah ini. Yang pertama adalah paruh ya. Lalu ada bulu. Nah, lalu di bawahnya sini ada taji teman-teman namanya. Nah, lalu yang di atas ini biasanya berwarna merah. Ya, ini copot ya teman-teman. Ini namanya jengger. Ya, jengger. Nah, sekarang kita akan bahas fungsinya apa sih? Nah, kalau dari jengger ini, jengger ayam, ini berfungsi untuk membedakan antara ayam jantan dan ayam betina, teman-teman. Ya, lalu paruh. Nah, paruh ini berfungsi untuk mematuk. Nah, kalau dia ambil makanan yang di bawah itu kan caranya gitu ya teman-teman ya, mematuk ya, begini ya. Nah, lalu yang di bawah sini ini adalah taji. Nah, taji ini berfungsi untuk apa? Yo, pasti pada tahu deh kalau yang punya ayam di rumah. Iya betul, taji ini berfungsi untuk senjata. Betul, jadi kalau ada lawannya, ada musuhnya, ayam itu menggunakan taji. Lalu ada bulu. Nah, seperti biasa bagian luar tubuh hewan ya, seperti bulu atau sisik itu berfungsi untuk melindungi tubuh hewan tersebut ya. Oke teman-teman, hewan yang keempat yang akan kita pelajari adalah betul sekali, kucing teman-teman. Nah, dari kucing, bagian tubuh yang akan kita ketahui adalah ekornya, lalu ada cakarnya, kaki atau cakarnya, lalu juga ada kumisnya. Betul sekali. Nah, sekarang fungsi dari ekor adalah untuk keseimbangan tubuhnya si kucing. Jadi ketika dia berdiri itu menjadi alat keseimbangan tubuhnya. Nah, lalu kalau si kumis, ya kumis ada yang tahu nggak kumis untuk apa? Kumisnya kucing berfungsi untuk apa? Ya benar, kumisnya si kucing ini berfungsi untuk sensor, alat sensor si kucing. Jadi si kucing ini bisa mengetahui jika ada mangsa. Ya, jadi si kucing ini kalau ada mangsanya kan biasanya dia mangsanya tuh suka yang dia makan tikus ya. Jadi dia bisa tahu dari kumisnya itu teman-teman. Jadi sebagai alat sensor ya. Nah, lalu yang ketiga adalah kaki atau cakarnya. Nah, biasanya kalian yang seperti yang kalian tahu, si kucing ini biasanya suka manjat-manjat, entah ke pohon atau ke atas ya. Nah, alatnya ini kakinya ini digunakan atau cakarnya itu untuk mencengkram. Nah, bisa juga untuk senjata ya teman-teman ya. Kalau dia berantem atau dia melawan musuhnya. Gitu ya teman-teman.
Oke, binatang yang kelima atau hewan yang kelima adalah ikan. Iya, betul sekali teman-teman. Ini adalah ikan teman-teman. Nah, ada 4 bagian tubuh yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama itu adalah ekor. Nah, ekor ikan itu berfungsi sama seperti kucing untuk keseimbangan tubuhnya ikan. Nah, lalu yang kedua, ini ada sirip teman-teman. Nah, siripnya ini yang tajam. Nah, itu berfungsi untuk menyerang atau menyerang lawan atau musuh teman-teman ya. Lalu yang ketiga, itu ada sisik ya. Nah, sisik itu bagian luar tubuhnya si ikan ini berfungsi untuk melindungi tubuhnya si ikan. Nah, yang keempat itu ada ya, ini namanya insang teman-teman. Insang itu pada ikan berfungsi untuk bernafas ketika si ikan ini berada di dalam air. Oke, binatang terakhir teman-teman. Nah, di sisi lagi pegang boneka apa nih? Nah, pasti kalau di sekolah kalian udah heboh nih pengen pegang ya. Nah, ini adalah ular teman-teman. Cuma ini ularnya lucu ya karena boneka. Nah, teman-teman, dari ular ini ya, hewan ular ini kita akan belajar juga 4 bagian tubuh ya. Nah, yang pertama itu ada lidah ya. Lalu ada juga, ini sebetulnya harusnya ada taring ya. Kalian tahu taring ya? Taring itu gigi tajam yang di pinggirnya itu disebut taring. Lalu ada, kalau di ular itu ada yang namanya ini teman-teman, ini adalah otot perut. Lalu ini adalah sisik. Nah, sekarang fungsinya dari masing-masing bagian tubuh ular adalah lidah ini berfungsi sebagai alat sensor, ya. Lalu taring ini berfungsi sebagai senjata. Nah, taringnya ini dia bisa mengeluarkan racun teman-teman. Jadi kalau yang ular yang berbisa itu berbisa itu maksudnya dia dapat mengeluarkan racun, ya. Lalu otot perutnya ini digunakan ular untuk berjalan karena ular tidak punya kaki ya. Lalu sisiknya bagian luar tubuh ular ini berfungsi untuk melindungi tubuhnya teman-teman. Nah, begitu teman-teman, sudah kita pelajari beberapa bagian tubuh hewan. Oke teman-teman ya, tadi kita sudah membahas beberapa hewan ya, dan kita mengenal bagian tubuhnya serta fungsinya. Oke, sekarang kalian coba diingat-ingat lagi. Kira-kira tadi hewannya apa saja ya teman-teman? Ya, ada ayam. Ayam itu ada apa saja teman-teman? Ada jengger, lalu ada taji, lalu ada bulu, lalu ada paruh. Iya. Lalu ular ada apa teman-teman? Iya, ada lidah, lalu ada taringnya, lalu ada otot perutnya, dan ada sisiknya. Betul. Lalu kalau gajah, ya gajah, ayo ada apanya? Ada belalainya dan ada juga gadingnya. Betul sekali. Lalu ada ikan. Ikan ada apa saja teman-teman bagian tubuhnya? Ada sisiknya, betul sekali. Lalu ada insangnya. Lalu ada apa lagi? Ada ekornya, betul sekali. Lalu ada siripnya, ya. Lalu ada lagi binatang kucing, betul sekali. Kucing itu ada kumis, jangan lupa ada kumisnya. Lalu ada ekornya, ya. Lalu juga ada kaki cakarnya, ya. Nah, lalu ada kura-kura juga teman-teman. Kura-kura jangan dilupain juga ya. Kura-kura dalam perahu. Bukan. Kura-kura, binatang kura-kura ini ada cangkangnya, ada tempurungnya. Lalu ada juga apa yo, satu lagi, ada kakinya. Betul sekali. Pasti masih ingat dong fungsi-fungsinya apa. Nah teman-teman, mudah-mudahan hari ini setelah kalian melihat
video yang Miss Sisi bawakan hari ini ya teman-teman, kalian bisa memahami atau kalian bisa mengenal dengan baik hewan-hewan yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi kita dapat merawatnya juga dengan baik teman-teman ya. Oke teman-teman, Miss Sisi kira cukup sampai di sini tentang mengenal bagian-bagian tubuh hewan ya, materi mengenal bagian-bagian tubuh hewan. Oke, Miss Sisi ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan ya, dalam pelajaran bahasa bermuatan IPA pastinya ya, dengan materi berbeda. Oke, yuk sama-sama kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.